Sekarang juga ke Bu Indah untuk apa Bu ya, observasi panjenengan tentang praktek coaching yang akan Ibu Indah lakukan. Bu, monggo silahkan. Bu Indah sudah tahu kan kedatangan saya ke sini? Ini kedatangan saya ke sini Bu Indah ingin apa Bu ya? Setidaknya berbagi pengalaman tentang praktek coaching sehingga nanti saat Bu Indah menjadi coach ke coaching, Bu Indah nanti ada tahu rubrik-rubrik yang harus disampaikan ke coaching sehingga ada apa Bu step-step yang harus Bu Indah lengkapi. Ngaten nggih Bu? Terus untuk proses coaching nanti Bu nggih, Bu Indah tahu napa mboten nggih untuk kompetensinya yang harus Ibu lakukan. Oh, prinsip-prinsip coaching itu Ya. Setahu saya ada 3 Bu ini proses coaching yang akan saya lakukan ini kan nanti mengikuti alur tirta. Nah, itu ada 3 prinsip yang harus ada. Yang saya ingat ya Bu ini yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif. Yang kedua yaitu memberdayakan kunci. Yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, betul. Nah, saat melakukan coaching nanti nggih, panjenengan itu harus tahu juga indikator ketercapaian tadi kan sudah tujuan yang harus diinginkan. Jadi nanti jenengan sama sinten Bu nanti? Nanti saya sama Bu Ike. Bu Ike guru IPA itu nggih. Bu Ike itu energik Bu. Lah kok sudah tepat Bu jenengan? Itu kakak kelas saya dulu Bu waktu di Unesa. Pintar sekali beliaunya. Memang aktif sekali Bu Ike ini. Cuma bedanya Bu Ike di SMP, saya di SMA. Oh begitu. Ya. Nggih Bu Indah. Terus ini Bu Indah, untuk praktek coaching nanti Bu nggih, usahakan Bu Indah juga melihat mimik dari apa yang diinginkan oleh coaching Bu nggih. Iya, siap Bu. Oke, berarti kita menunggu Bu Ike nggih. Iya. Oh iya Bu. Mohon maaf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, baru datang hujan. Terus ini agak basah Bu, mohon maaf ya naik motor soalnya. Aduh, ini kan mau ada pertemuan dengan ini keburu-buru nih tadi Bu. Habis dari sana sini terus mau ketemu Bindah nih. Mas ingat saya Bu Nih, ya Allah, saya salaman adik kelas saya. Kita panjenengan berdua sudah saling kenal. Iya. Gimana Bu? Bu Ike kalau ingin bercurhat, mengungkapkan apapun yang ada di hati sama Bu Indah, saya di sini sebagai observer. Monggo saya akan menunggu waktu panjenengan. Monggo Bu Indah. Terima kasih atas waktunya. Wah ini keburu-buru Bu, tapi memang saya harus ketemu Bu Indah ini. Mohon maaf Indah ya, mengganggu waktunya. Bu ini saya juga sedang luangkan kok Bu Ike kok kelihatannya masih ngos-ngosan. Iya betul. Ayo kita relax dulu Bu. Iya. Ayo kita latihan nafas dulu ya Bu. Biar kita sama-sama relax, lebih tenang. Kita tarik nafas. Buang nafas. Nah, gimana Bu Ike? Alhamdulillah lumayan sudah tenang. Kalau sudah Iya sudah tenang. Ini kira-kira ini Bu Ike siang ini datang menemui saya, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih Binda. Mohon maaf ya ini mengganggu waktunya Binda. Binda, kemarin saya dengan Ketua Adiwiyata sekolah saya hari Sabtu menghadiri rapat di Pemkab, yaitu membahas tentang SCAM, Sekolah Calon Adiwiyata Mandiri. Karena sekolah saya itu kan sudah ke tingkat nasional, jadi kami diundang agar tetap melaju menuju ke Adiwiyata Mandiri jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu saya mensosialisasikan ke teman-teman sekolah saya, ke
Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah. Ternyata tanggapan mereka itu gimana ya? Kayaknya itu kok kurang antusias, kurang greget gitu semangat, ya. kok tidak ada greget untuk nanti menuju ke adiwiyata mandiri gitu. Nah, ini loh bagaimana terus, dan nanti lah tidak sukses adiwiyata mandiri di sekolah saya. Oke. Kemarin Bu Ike ikut rapat yang di Pemkap itu ya. Nggih. Oke, itu juga ada saya Bu, nggak tahu Iya, tapi kalau ada ada Bu nih. Ike. Mungkin. Oke, ini ya ternyata Bu Ike sudah menyampaikan hasil rapat di sekolahnya Bu Nggih, Ike, betul. sudah mensosialisasikan, Iya. tetapi dari teman-teman atau anak buahnya Bu Ike ini masih belum greget, belum Iya, semangat. betul. Nah, kira-kira apa Bu ini penyebabnya? Iya, begini. Kan kalau masih ingat ya saya cerita dari ketua adiwiyata sekolah saya, kan saya kan baru 2 tahun di sekolah ini. Dulu teman-teman baik itu guru-guru maupun tas pada saat adiwiyata kabupaten perdana awal itu teman-teman tuh katanya sangat semangat gitu, antusias, kompak, sehingga lolos untuk SMP saya. Lanjut ke tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional itu pun lolos. Tetapi semakin ke tingkat lebih tinggi itu semangatnya memang semakin berkurang. Nah, mungkin kenapa kok seperti itu? Memang capaian atau nilai minimum yang harus diperoleh agar bisa lolos adiwiyata kan tiap jenjang itu kan berbeda. Kalau kabupaten kan hanya 74 sudah lolos, jadi mungkin tidak banyak hal yang dilakukan. Terus untuk tingkat kabupaten nasional sampai nasional kemarin 85 Bu. Nah ini di mandiri minimal 96, kan berarti kan harus kerja keras untuk meraih itu. Iya. Nah di sini teman-teman tuh merasa beban kerjanya itu bertambah. Karena apa? Ini untuk menuju ke adiwiyata atau kegiatan adiwiyata itu kan di luar jam pelajaran. Otomatis ada beban kerja lagi yang bertambah. Terus yang kedua itu untuk target nilai 96 itu nggak main-main Bu. Iya. Banyak hal yang harus banyak hal yang harus direncanakan dengan baik, dipersiapkan. Terus pengumpulan administrasi, terus ini nanti apa saja yang dilakukan, otomatis kan lebih banyak lagi. Dan juga ini untuk beberapa teman itu kan adalah yang tidak begitu mendukung dengan kegiatan adiwiyata, yaitu tidak mau melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya. Seharusnya sudah diberi tugas untuk mengumpulkan ini, membuat ini, ternyata tidak dilakukan. Akhirnya dari beberapa teman seperti ketua adiwiyatanya sendiri dan koordinator terasa bebannya luar biasa karena memang mengerjakan tugas dari teman-teman yang tidak mau mengerjakan. Terus ini juga kebingungan teman-temanku. Kemarin memang nilai agak kurangnya itu dan menjadi sorotan dari penilai itu di RPP. Yang RPP ini kan harus terintegrasi dengan PRLH, perilaku ramah lingkungan hidup, seperti itu. Ini ya Bu Ike tadi bercerita 2 tahun ya di SMP, di SMP yang sekarang menjadi di mana Bu Ike menjadi kepala sekolahnya. Ini luar biasa loh Bu Ike, 2 tahun sudah mencapai adiwiyata sampai nasional, bahkan sekarang ini menuju mandiri gitu ya. Oke, dari apa yang disampaikan Bu Ike ini saya menangkap bahwa Ike punya kendala sebetulnya dalam mencapai adiwiyata mandiri, bahwa ada anak buah Bu Ike yang tidak begitu greget, tidak begitu semangat. Kira-kira langkah apa ini Bu Ike yang akan Bu Ike lakukan agar teman-temannya itu bisa bersemangat lagi, kompak lagi, bisa mencapai adiwiyata mandiri Bu Ike? Iya Bu. Mungkin gini ya, kan
saya kan tidak boleh terpuruk dengan adanya teman-teman yang kurang semangat ya, karena kan tetap wong namanya sekolah itu kan juga tidak hanya mengajar saja, bagaimana menciptakan membuat sekolah itu kan si aman nyaman, terus ini kan juga tujuan dari Adiwiyata kan peduli lingkungan kan seperti itu. Mungkin langkah saya itu yang pertama adalah saya meminta ketua Adiwiyata nanti beserta tim atau panitia intilah ya, itu membuat pembagian tugas. Ya, membuat pembagian tugas untuk seluruh warga sekolah, yaitu guru dan tenaga administrasi secara merata dan adil sehingga tidak terbebani terlalu banyak per orangnya. Nah, terus tugas ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing personel, karena mungkin kan setiap orang memiliki kemampuan sama keahlian yang berbeda-beda. Dan ini yang bisa melihat lebih detail itu adalah teman-teman itu sendiri, khususnya panitia dan ketua Adiwiyata, karena nanti kita harus bekerja sama-sama empat kan gitu Bu ya. Terus yang kedua, langkah saya mungkin nanti ya, kan ada beberapa teman kan kurang mendukung kemarin, tidak mau melakukan tugasnya. Lah itu paling tidak saya memanggil lah, ngobrol, berbicara dari hati ke hati, ya istilahnya apa Bu ya, pembinaan gitu. Di situ nanti saya ya bagaimana bisa memotivasi, menggali kenapa kok kurang apa ya, kurang bergerak untuk tidak semangat dan tidak mau melakukan tugasnya gitu. Nah, agar dan juga mengingatkan ya, mungkin mengingatkan kalau kita itu di dunia pendidikan kan tidak hanya mengajar saja tugasnya, tapi ada hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pendidikan itu demi tujuan dari pemerintah, yaitu menciptakan sekolah yang baik seperti itu. Dan yang ketiga, karena kan teman-teman itu bingung dengan pembuatan RPP. Di sini nanti saya akan mendatangkan narasumber, bisa mungkin ya dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari pengawas lain yang lebih kompeten ya, untuk memberi materi dan mendampingi teman-teman yang ada di sekolah pembuatan RPP yang terintegrasi dengan PLH. Bagaimana nanti ini pelajaran ini integrasinya di mana? Ya, apakah nanti itu tentang kebersihan sanitasi dan drainase, apakah tentang penanaman tanaman atau pohon, tentang 3R itu reduce, reuse, recycle ya, atau inovasi-inovasi lainnya seperti penghematan energi baik itu listrik maupun air seperti itu. Itulah rencana saya. Kalau begitu tadi ada 3 rencana ya Bu ya. Yang pertama memberikan pembagian tugas sesuai dengan keahliannya. Memang ini penting Bu Ike, kalau kita mau membagi tugas kepada anak buah kita, mau memberikan tugas itu harus sesuai dengan keahliannya. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai kita itu memberikan tugas kepada anak buah tapi dia tidak mampu, itu akan mengganggu nanti jalannya kegiatannya Bu Ike ya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi adanya pembinaan ya. Pembinaan kepada guru ataupun warga sekolah yang kurang mendukung atau bahkan tidak mendukung dengan kegiatan Adiwiyata Mandiri ini. Dan yang ketiga, Bu Ike akan mendatangkan narasumber luar biasa ini ya. Nah, dari 3 rencana ini Bu Ike, kira-kira mana yang menjadi prioritas yang akan dilakukan di sekolah Bu Ike ini? Iya, kalau prioritas semua berprioritas Bu ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat-dekat ini ya, itu pertama kali yang harus saya lakukan adalah pembagian tugas dulu, agar nanti Bapak Ibu ya, baik itu guru maupun tenaga administrasi itu segera untuk ini tugas saya, terus melakukan tugasnya, kegiatan apa yang harus saya lakukan. Karena gini Bu, untuk pengumpulan makro Excelnya untuk ke Dinas Lingkungan Hidup itu juga
ada due Cepat date-nya, ya. iya 1 Harus bulan ini cepat. harus sudah terkumpul. Oke. Nah, jadi kita harus Kerja juga keras, kerja ya. harus Cepat. bergaya ini, Iya. harus kerja cepat Oke. ini. Ya. Senang sekali saya juga kalau punya anak buah, punya apa ini, sekolah binaan, Iya. kepala sekolahnya gercep seperti Bu Ike ini, saya senang sekali. Nah, kira-kira Iya. Bu Ike, dari obrolan kita siang hari ini, Bu Ike apa yang didapatkan? Apakah ada sedikit apa ya namanya pencerahan Iya. atau mungkin solusi atau bagaimana? Iya Bu, makanya ini saya kan perlu teman mengobrol. Oke. Paling tidak saya akan mengobrol dengan pembina saya gitu, sehingga bisa tahu permasalahan yang saya alami. Dan alhamdulillah dengan bercerita dengan Bu Indah, saya yang pertama merasa lega, plong gitu, bisa mengutarakan unek-unek saya, persoalan saya. Dan alhamdulillah Bu Indah itu bisa tadi memotivasi, mendorong saya apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya juga tadi menceritakan mungkin ini Bu rencana saya seperti itu. Oke, jadi dari permasalahan Bu Ike di awal ya, tadi kan galau karena mau maju adiwiyata. Iya, tapi kondisi Mandiri, sekolah tapi seperti kondisi- itu. Oke, dan sekarang saya lihat ini Bu Ike luar biasa, Iya. sudah punya plan ya, planning A, B, C. Kalau ini belum tercapai nanti ini. Nah, ini Iya. luar biasa tahapan yang harus dilakukan Bu Ike. Semoga apa yang direncanakan tidak berjalan di tahap 1 saja ya Bu Ike, Iya. tapi semoga ketiga-tiganya bisa terlaksana sehingga kita sama-sama maju ke adiwiyata mandiri. Amin. Oke, sukses Ya. selalu buat Bu Ike Amin. ya. Terima Yang kasih Bu sabar Indah. menghadapi Iya. anak buah, memang menjadi pemimpin itu harus sabar, harus memahami anak buahnya. Iya, amin. Sukses Iya. selalu Ya, semoga rencana saya nanti bisa berhasil Bu, sehingga nanti adiwiyata mandiri pun bisa lolos. Nah, Amin. sehingga sekolah saya juga tercipta sekolah yang bersih, Nah, bebas sampah, khususnya sampah plastik Bu. Ini terus aman, nyaman, kondusif ya. Pembelajaran juga nanti bisa berjalan dengan menyenangkan. Kalau sekolahnya asri bersih lah, kita kan kerasan gitu Bu ya di sekolah. anak juga merasa nyaman. Oke. Kalau sudah seperti itu ide-ide baik dari siswa, dari guru, kalau lingkungannya itu sudah tercipta lingkungan positif, ini semuanya insya Allah bisa ngalir, ide-ide cemerlang bisa muncul. Iya, amin. Sukses selalu. Terima kasih, amin ya. Terima kasih Bu Indah. Ya. Sama-sama. Oke, Bu Ike ya, bagus sekali Bu Ike tadi sama Bu Indah ya Bu, sangat mengalir, tidak seperti orang yang curhat biasa enggak, tapi luar biasa semuanya. Bu Ike sangat banyak sekali Bu ya, rencana yang dilaksanakan bisa memecahkan sendiri. Bu Indah bisa mendorong Bu Ike untuk mengungkapkan apa yang ada di hati Bu Ike. Oke Bu Ike. Nah, ini Bu Ike, Bu Yanti sini kan sebagai observer ya. Bu Yanti ingin memberikan masukan kepada Bu Indah tentang pasca coaching ini. Monggo Bu Yanti, nggak usah sungkan-sungkan, Oke. langsung saja. Bu Ike teman Iya. saya ini Bu. Iya. Bu Indah tadi sama Bu Ike, wah sangat luar biasa Bu, sangat Bu ya, mengalir, tidak seperti monoton ya, ada alurnya. Bu Ike bercerita dengan Bu ya, dengan gamblannya, menceritakan apa unek-uneknya. Nah, dalam coaching tadi Bu Ike kan sebagai kepala sekolah Bu ya, Bu Ike kepala sekolah ini sangat ini Bu ya, sudah bisa menjelaskan semuanya tadi apa yang diinginkan Bu Indah tadi kan mancing itu kan ya. Bu Indah juga tadi sudah menggunakan alur tirta untuk coaching sama Bu Ika ya. Alur tirta tujuannya jelas, tadi Bu Indah mengarahkan Bu Ika untuk mengungkapkan pendapat. Terus ada tahap identifikasi. Bu Ika tadi mengidentifikasi, dibantu oleh Bu Indah dengan menceritakan tadi apa yang ada,
serta ada rencana aksi, beberapa rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Ike, serta Bu Ike tadi sebagai coach mempunyai tanggung jawab. Bu Indah sudah luar biasa. Ini Bu Indah yang ingin saya tanyakan lagi, Bu Indah. Apakah indikator dalam melakukan coaching tadi, Bu? Indikatornya tadi kan di awal saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Saya rasa tadi dari proses coaching antara saya dengan Bu Ike ini saya sudah mengarahkan bagaimana caranya Bu Ike ini bisa mengeksplor, menceritakan apa yang menjadi kegalauannya. Dengan begitu saya tadi mengarahkan juga bagaimana caranya ya biar Bu Ike itu bisa mempunyai ide sendiri, mempunyai penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di sekolah Bu Ike ini tadi. Saya tahu Bu Ike tadi saat bercerita, Bu Indah itu merasakan kehadirannya Bu Ike, ya Bu ya. Terus Bu Indah juga mendengarkan aktif sekali menyimak Bu Ike mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Oke Bu, untuk keseluruhan dalam acara coaching ini Bu Indah sama Bu Ike berjalan sangat baik. Untuk yang satu pertanyaan lagi Bu, sebelum menutup, fokus kompetensi yang dikembangkan apa Bu ya? Tadi Bu ya. Ibu ya, kalau dari prinsip coaching yang akan saya kembangkan ya semuanya, pengennya ya, semuanya ingin saya kembangkan, baik itu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, terus juga memberdayakan coaching atau memberikan kehadiran penuh. Jadi saya betul-betul fokus kepada coaching ya, sehingga coaching ini merasa nyaman. Iya, saya lihat tadi ya itu nyaman sekali. Yang ingin saya kembangkan itu memberdayakan coaching, atau saya ini pengen keberadaan saya itu betul-betul berarti. Jadi mendengarkan setiap apa yang disampaikan coaching, karena seorang coaching itu pasti datang ke coach ini kan butuh sharing, jadi butuh untuk didengarkan, ingin dimengerti kan begitu Bu. Iya betul, saya juga melihat dari tatapan mata Bu Indah yang memandang Bu Ike sebagai Bu Koci ya. Tadi sudah sangat seperti ibu dan anak, mengayomi sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ike, ini Bu Ike. Iya, teman ya ini. Teman ya. Cuma sekarang beda jenjang. Terima kasih Bu Indah, Bu Ike, saya pamit undur diri karena ada acara di Dinas Pendidikan. Monggo. Terima kasih.